kita terlambat lagi. Sayang, kita tidak bisa terbang seperti Gatot Kaca. Iya. Ayo. Jangan dibawa lagi saya masuk ke Kenapa? dalam tanah. Sesak, Raden. Selama kau merapat di badanku, tidak akan ada masalah. Anggap saja berenang. Hei, siapa kalian? Ayo. Hah? Siapa lagi ini? Apa yang mereka cari? Kesatria yang mampu menembus tanah kini menjadi perbincangan hangat di singgasana Ki Hanubawa. Dengan tajam, Ratu Gendrawani segera menyimpulkan bahwa sosok misterius itu tak lain adalah Pangeran Anglingkusuma, putra Prabu Anglingdarma. Namun, semuanya telah terjadi. Jagat Satria telah lenyap, dibawa kabur oleh seseorang yang mereka duga adalah Pangeran Anglingkusuma. Mereka kecolongan. Dua kesatria itu terlalu berharga untuk jatuh ke tangan musuh. Suasana di kedaton kerajaan Gunung Kelut semakin tegang. Ketika Ki Hanucara masuk dengan wajah serius, ia membawa kabar yang mengejutkan. Ada pihak lain yang ikut campur. Bukan Pangeran Anglingkusuma yang membawa lari Jagat Satria, melainkan sosok lain yang belum mereka ketahui. Kita sudah sampai, Dinda. Jangan jauh-jauh dari Yunda. Iya Yunda, jangan khawatir. Terima kasih, Dinda. Terima kasih. Mudah-mudahan Prabu Anglingdarma cepat mampus di tangan kita. Mudah-mudahan Yunda. Gusti, kita sudah sampai. Bersiap-siaplah untuk turun. Cukup. Kita di sini saja. Raden dampingi kudaku ya. Wak sana. Baik, Wak. Apa tidak salah? Kenapa para pejabat keluar semua? Ini bukan tradisi Maulapati. Yang para petinggi keluar dari Setinggil hanya untuk menyambut Garwa Rai Prabu. Kami Siap-siap, semua Bunda. terpaksa keluar karena Gusti Prabu tidak berkenan menerima kedatangannya. Ada apa, Nanda? Sejak mengawal Dewi Sukesi dari kerajaan Kertanegara, Patih Batik Madrim belum menyadari bahwa wanita yang ia lindungi sebenarnya bukanlah Dewi Sukesi yang asli. Sosok itu tak lain adalah siluman serigala, Dewi Kenanga, yang telah malih rupa demi menyusup ke dalam kerajaan. Namun, Prabu Anglingdarma telah lebih dulu mengetahui penyamaran licik tersebut. Menyadari ancaman yang mengintai, Sang Prabu segera mengerahkan para perwira dan pini sepuh untuk berjaga, mencegah siluman itu menembus kedaton. Sementara itu, Prabu Anglingdarma sendiri tengah berada di sanggar Pamelengan, bersemedi dengan khusyuk. Ia mencari petunjuk gaib, berharap menemukan jejak Dewi Sukesi yang sesungguhnya sebelum semuanya terlambat. Raden, biar masalah ini Wapati yang menyelesaikannya ya. Wapati, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa perempuan yang menyamar menjadi Kanjeng Ibu? Mereka adalah Cempaka Kenanga dan Kantil. Bagaimana? Apa kita harus mengetuk pintu? Batik Madrim akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi sanggar Pamelengan. Dengan penuh kehati-hatian, ia mengetuk pintu, diiringi oleh Pangeran Danurwenda yang turut memanggil ayahandanya, Prabu Anglingdarma. Sebagai patih kerajaan, Batik Madrim merasa memiliki tanggung jawab penuh untuk membantu Sang Prabu dalam menemukan Dewi Sukesi. Namun, Prabu Anglingdarma masih berada dalam semedi yang mendalam, tak kunjung memberikan jawaban. Keadaan semakin mendesak. Tanpa pilihan lain,
Batik Madrim mengambil keputusan berani. Dengan segenap keyakinan, ia akan mendobrak pintu sanggar, meski harus mengusik semedi sang raja. Mundur, Paman. Ya. Selamat tinggal. Guru. Di dalam gua yang menjadi markas siluman serigala, para siluman mulai berdatangan satu persatu. Dengan wajah menyeramkan dan tatapan liar, mereka mengepung Dewi Sukesi yang terjebak dalam kurungan. Hatinya berdebar kencang, dihantui ketakutan akan kemungkinan buruk yang bisa terjadi jika makhluk-makhluk ganas itu menyentuhnya. Namun, ada sesuatu yang membingungkan, bukannya menyakitinya, para siluman justru tampak berusaha membebaskannya. Apakah mereka memiliki tujuan lain? Mereka tidak menyadari bahwa kurungan tempat Dewi Sukesi terperangkap tidaklah biasa. Lapisan pagar sihir yang kuat menyelimuti penjara itu, siap menghalau siapapun yang mencoba mendekat. Mundur. Ini Ratu. Merunduk. Kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi? Di dalam kerajaan Gunung Kelut, Gendrawani dilanda kegelisahan yang semakin menyesakkan. Hingga saat ini, ia hanya ditemani oleh boponya, tanpa kehadiran para prajurit, patih, ataupun senopati yang seharusnya sudah menyusulnya ke sana. Ketidakhadiran mereka membuatnya merasa terjebak. Tanpa bala bantuan, mustahil baginya untuk melarikan diri dengan mudah, terutama setelah ia berhasil menyelesaikan misi utamanya, mencuri pusaka meriam, senjata sakti yang menjadi incarannya sejak awal. Rencana telah disusun dengan matang, namun situasi yang tak terduga ini bisa mengancam segalanya. Jika bala tentaranya tak segera datang, bukan hanya misinya yang gagal, tetapi nyawanya pun bisa dalam bahaya. Baik, Gendrawani. Akan Bopo coba. Prajurit, ringkus mereka. Kita harus ringkus mereka sebelum Kakang Hanabawa mendengar ribut-ribut ini. Ya, Kakang. Kakang benar. Ayo. Aku harus menguasai cermin gaib itu. Tiruan. Aku harus membuat cermin gaib tiruan. Tetap berkelahilah kalian. Biar aku leluasa mengambil cermin ini.